Halo semuanya, kami mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Nusa Cendana. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah strategi belajar mengajar matematika akan membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disebut dengan PBL. Nah, ini anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Adit Nabuasa, yang kedua saya sendiri Rizkyelo, dan yang ketiga Ingri Sano. Dan yang akan kami bahas yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua tentang ciri dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga tentang tujuan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat tentang tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang kelima tentang sintaks pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keenam tentang langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir yang akan kami bahas yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang pertama tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah ini akan dijelaskan oleh teman saya Ingrid. 1. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Istilah pembelajaran berbasis masalah atau PBL yaitu suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Menurut Arens, pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah suatu model pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang dapat terjadi dalam kesehariannya dengan tujuan untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan, mengembangkan kemandirian, dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, ciri dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. 1. Ciri pembelajaran berbasis masalah. Terdapat 3 ciri yaitu yang pertama, merupakan aktivitas pembelajaran yang berfokus pada siswa. Artinya, dalam implementasi ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Dalam pembelajaran berbasis masalah, tidak diharapkan siswa hanya sekedar mendengar, melihat, mencatat, dan menghafal materi pelajaran, tetapi siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data serta menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pada pembelajaran isi siswa lebih difokuskan untuk mampu menyelesaikan masalah, baik itu secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Proses berpikir ilmiah dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah berdasarkan pada data dan fakta yang jelas. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 karakteristik yaitu 1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial yang penting. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Yang keempat, menghasilkan dan memamerkan produk. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian yang mereka tentukan. Yang kelima, kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya
paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya, yang akan menjelaskan materi selanjutnya adalah Kak Rizky. Hello. Saya akan membahas yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Berbagai ide telah digunakan untuk memberikan cara seseorang berpikir. Secara sederhana, berpikir didefinisikan sebagai proses yang melibatkan operasi mental seperti penalaran. Tetapi, diartikan juga sebagai kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasar pada inferensi atau pertimbangan yang seksama. Nah, PBI memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret, tetapi lebih dari itu berpikir tentang ide-ide abstrak dan kompleks. Atau dengan kata lain, pembelajaran berbasis masalah ini melatih kepada peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hakikat kekompleksan dan konteks dari keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diajarkan dengan menggunakan pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan ide dan keterampilan yang lebih konkret, tetapi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pemecahan masalah oleh peserta didik sendiri. Nah, yang kedua, tujuannya yang kedua yaitu belajar peranan-peranan yang bersifat autentik. Nah, menurut Resnick dalam Ibrahim dan Nur, bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah sangat penting untuk menjembatani antara pembelajaran di sekolah formal dan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Nah, berdasarkan pendapat dari Resnick ini, maka pembelajaran berbasis masalah ini memiliki implikasi. Yang pertama, untuk mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara bertahap, siswa dapat memahami peran orang yang diamati atau yang diajak dialog. Misalnya seperti ilmuwan, guru, dokter, dan sebagainya. Nah, implikasi yang ketiga ini yaitu melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap fenomena itu secara mandiri. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjadi pembelajar mandiri. Nah, pembelajaran berbasis masalah berusaha membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom, dengan bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dan mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, sehingga siswa belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri. Oke, jadi demikian pembahasan saya terkait dengan tujuan pembelajaran berbasis masalah. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah. Nah, tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah ini ada 6. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tahapan menyadari atau menemukan masalah. Nah, implementasi pembelajaran berbasis masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Nah, kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Dan tahapan selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan selanjutnya difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Rumusan masalah sangat penting, sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Kemudian, yang diharapkan dari siswa dalam langkah ini adalah siswa dapat menentukan prioritas masalah. Siswa dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, memerinci, dan menganalisis masalah
sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah yang jelas, spesifik, dan dapat dipecahkan. Nah, setelah siswa merumuskan masalah, maka tahapan yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Nah, sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis ini merupakan langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Setelah siswa merumuskan hipotesis, selanjutnya siswa mengumpulkan data. Nah, mengumpul data ini yaitu sebagai proses berpikir empiris. Keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah merupakan hal yang sangat penting, sebab menentukan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus diajukan sesuai dengan data yang ada. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ini adalah kecakapan siswa untuk mengumpulkan dan memilah data, kemudian memetakan dan menyajikannya dalam berbagai tampilan sehingga nantinya mudah dipahami. Nah, setelah siswa mengumpulkan data, maka tahapan selanjutnya itu menguji hipotesis. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan tadi, akhirnya siswa mengumpulkan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak. Jadi kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam tahapan ini adalah kecakapan menelaah data dan sekaligus membahasnya untuk melihat hubungannya dengan masalah yang dikaji. Di samping itu, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan. Nah, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, maka tahapan terakhir adalah menentukan pilihan penyelesaian. Nah, menentukan pilihan penyelesaian ini merupakan akhir dari proses pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemampuan yang diharapkan dari tahapan ini adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang nantinya memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya, termasuk memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada pilihannya. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan pembelajaran berbasis masalah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Adit Nurwasa. Oke, materi selanjutnya mengenai sintaks pembelajaran berbasis masalah. Sebelum kita melanjutkan tentang sintaks pembelajaran berbasis masalah, sintaks suatu pelajaran tentunya berisi langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Pada pengajaran berbasis masalah, terdapat 3 langkah utama, yakni yang pertama, tahap pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Jadi pada tahap ini, peran guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi, ataupun cerita untuk memunculkan masalah, serta guru juga berperan dalam memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap yang kedua, yakni mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi, peran guru pada tahap ini yaitu guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Pada tahap yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Jadi, peran guru yang dimaksud adalah guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Jadi, pada tahap ini, peran guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model pembelajaran, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Tahap yang terakhir, pada sintaks pembelajaran berbasis masalah, yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Peran guru yang dimaksud adalah guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan pada pemecahan masalah tersebut. Oke, yang selanjutnya mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, tugas-tugas perencanaan. Karena hakikat interaktifnya, model pembelajaran berdasarkan masalah membutuhkan banyak perencanaan. Perencanaan yang dimaksud yang pertama adalah penetapan tujuan. Pada penetapan tujuan,
model pengajaran berdasarkan masalah dirancang untuk mencapai tujuan seperti keterampilan menyelidiki, memahami perasaan orang dewasa, dan membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Dalam melaksanakannya, pembelajaran berdasarkan masalah bisa saja diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yakni merancang situasi masalah. Jadi, beberapa guru dalam pengajaran berdasarkan masalah lebih suka memberikan kesempatan dan keleluasan kepada siswa untuk memilih masalah yang akan diselidiki, karena cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, yakni organisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam pengajaran berdasarkan masalah, siswa dimungkinkan bekerja dengan beragam material dan peralatan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam kelas, di perpustakaan, atau di laboratorium, bahkan pula di luar sekolah. Oleh karena itu, tugas mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan untuk penyelidikan siswa haruslah menjadi tugas perencanaan yang utama bagi guru yang menetapkan pembelajaran berdasarkan masalah. Yang kedua, mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah, yakni tujuan tugas interaktif. Pada tugas interaktif, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi, pada orientasi siswa pada masalah, siswa perlu memahami bahwa tujuan pembelajaran berdasarkan masalah tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang penting dan untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Yang kedua, pada tugas interaktif yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi, pada poin mengorganisasikan siswa pada belajar, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama. Berkenaan dengan hal itu, siswa memerlukan bantuan siswa lain dan memerlukan bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. Yang bagian ketiga mengenai tugas interaktif, yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Jadi, pada poin ini, guru membantu siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu. Selain itu, guru juga mendorong pertukaran ide atau gagasan secara bebas dan penerimaan sepenuhnya gagasan-gagasan itu yang merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan penyelidikan dalam rangka pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah, yakni lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Pada poin ini, salah satu masalah yang cukup rumit bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yaitu menangani siswa baik secara individual maupun kelompok, yang dapat menyelesaikan tugas lebih awal maupun terlambat. Dengan kata lain, kecepatan penyelesaian tugas tiap individu maupun kelompok berbeda-beda. Pada model pengajaran berbasis masalah, siswa dimungkinkan untuk mengerjakan tugas secara multi atau rangkap, dan waktu penyelesaian tugas itu dapat berbeda-beda. Hal itu mengakibatkan diperlukannya pengelolaan dan pemantauan kerja siswa yang rumit. Oleh karena itu, dalam model pembelajaran berbasis masalah, guru sering menggunakan sejumlah bahan dan peralatan, dan tentunya dalam hal pengolahannya. Oleh karena itu, efektivitas kerja guru harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan mengajar. Yang terakhir, mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah, yakni asesmen dan evaluasi. Pada asesmen dan evaluasi, seperti halnya dalam model pembelajaran kooperatif, dalam model pengajaran berbasis masalah, fokus perhatian pembelajaran tidak pada peroleh pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu, tugas penilaian tidak cukup bila penilaian dilakukan secara tertulis ataupun tes kertas dan pensil. Teknik penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah, yakni menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa yang merupakan hasil penyelidikan mereka. Tugas asesmen dan evaluasi yang sesuai untuk model pengajaran berdasarkan masalah, terutama terdiri dari menemukan prosedur penilaian alternatif yang akan digunakan untuk mengukur pekerjaan siswa,
Misalnya, asesmen kinerja dan peragaan hasil, asesmen kinerja dapat berupa asesmen melakukan pengamatan, asesmen merumuskan masalah, asesmen merupakan suatu hipotesis, dan sebagainya. Yang terakhir, mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran masalah. Untuk poin yang pertama yakni kelebihan. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah, yang pertama adalah siswa lebih memahami isi pelajaran karena siswa akan berupaya untuk mempelajari dan memahami materi sehingga dapat menyelesaikan masalah. Kelebihan yang kedua adalah siswa dapat meningkatkan aktivitas pembelajarannya. Poin yang ketiga yakni dapat membantu siswa bagaimana mengelola pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelebihan yang keempat yakni dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kelebihan yang kelima, yakni dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kelebihan yang terakhir mengenai pembelajaran berbasis masalah, yakni dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Yang berikutnya mengenai kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Kekurangan yang pertama adalah ketika siswa tidak memiliki minat dan memiliki pandangan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Kekurangan yang kedua adalah keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving atau pembelajaran berbasis masalah membutuhkan cukup waktu yang lama untuk persiapan. Kekurangan yang ketiga adalah persiapan pembelajaran, yakni berupa alat, problem atau masalah, dan konsep yang kompleks. Oke, demikian pembahasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau memberikan kritik dan saran, bisa dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.